Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus, Bapak Ibu sekalian. Haleluya, puji Tuhan. Ya, saya percaya pagi hari ini kita semua datang dengan satu kerinduan untuk berjumpa dengan Tuhan di bait-Nya yang kudus dan rindu firman-Nya untuk membekali kita dalam langkah-langkah hidup kita di sepanjang minggu ke depan ini. Puji Tuhan. Nah Bapak Ibu sekalian, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya menyampaikan dulu banyak terima kasih kepada Bapak Ibu, Saudara semua yang sudah meluangkan waktu menengok Ibu Gembala Senior yang pada beberapa waktu yang lalu ada di rumah sakit, ambil batu empedu, ya. Dan sekarang sudah ada di rumah, namun beliau masih belum bisa ikut dalam ibadah karena masih rasa sakit. Kemarin saya coba karena dia kepingin makan sesuatu, jadi oke kita pelan-pelan aja ke PTC. Nah rupanya masih sakit ya. Bekas operasi yang ada di bawah itu masih, yang dua kan ada 3 lubang. Yang 2 di atas sudah oke, tapi yang di bawah itu besar. Yang dekat pusar itu besar itu. Nah itu masih sakit. Jadi jalan itu mesti ditopang sama tangan ya, pelan-pelan. Wah saya bilang ya oke lah. Dan sekarang saya bilang istirahat aja dulu supaya pulih total. Supaya minggu depan sudah bisa kebaktian. Karena bulan depan sudah ada acara ibadah kebaktian di Sulawesi Utara. Gabungan seluruh GPI Sulawesi Utara. GPI Sulawesi Utara itu gereja permanennya ada 42 gereja. Dan mereka bergabung untuk sebuah kebaktian. Mulai tanggal 27 sampai tanggal 2 Desember, kami berdua ada di Sulawesi Utara. Lalu tanggal 3 dan 4 itu ada rapat di Surabaya, rapat PGPIP Jawa Timur. Dan tanggal 7 sampai tanggal 12, kalau saya tidak salah 14, 7 ya, itu ada di Jakarta ya, acara KKR. Nah baik saudara, bantu doa saja supaya semua program jadwal bisa berjalan dengan baik. Sementara tentu doa kami selalu dengan saudara di sini, dengan Pak Gembala dan Ibu Gembala yang terus bersama-sama dengan saudara di dalam tugas dan di dalam pujian dan penyembahan kita kepada Allah dan mendengar firman. Baik Bapak Ibu sekalian, itu yang saya bisa sampaikan. Sekali lagi terima kasih buat semua perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Kita masuk kepada firman Tuhan. Mari kita sama-sama buka Alkitab kita di dalam Ulangan. Maksud saya Yesaya pasal 41 ayat 10. Yesaya 41 ayat 10 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Janganlah kemenangan. Puji Tuhan. Firman Allah berkata, jangan takut. Ketakutan ini selalu membayangi kehidupan kita.
Banyak hal yang membuat kita takut. Kalau yang muda takut putus cinta. Kalau si pengusaha takut gagal. Kalau yang sekolah takut nggak naik kelas. Banyak ketakutan. Ya. Di keluarga takut suami nanti kena sambar kuntilanak di jalan. Ya. Yang suami takut istrinya kekurangan belanja di rumah. Ketakutan. Jadi kata Tuhan, ayat ini dibuka dengan jangan takut. Karena ketakutan itu telah membuat banyak orang tidak berdaya. Mau melangkah begini takut. Mau berbuat begitu takut. Sehingga hidup itu menjadi sempit. Tidak seperti orang yang bebas. Saudara-saudara sekalian, kenapa jangan takut? Selanjutnya itu berkata apa, saudara? Nah, sebab aku menyertai engkau. Jadi Tuhan tidak hanya berkata jangan takut. Tetapi ayat itu berlanjut, jangan takut sebab aku menyertai engkau. Persoalannya, yakinkah Tuhan menyertai engkau? Bapak ibu saudara sekalian yang Tuhan kasih. Kalau Tuhan beserta dengan kita, lalu apa yang kita takuti? Tuhan Yesus berkata di dalam Matius 28 ayat yang ke-18. Baik, kita baca lebih baik. Matius 28 ayat 18. 2, 3. Yesus mendekati mereka dan kepadaku telah diberikan. Coba bayangkan itu aja saudara. Jadi Tuhan berkata, jangan takut karena aku menyertai engkau. Dan yang menyertai kita ini adalah pribadi yang memegang kuasa di sorga dan di bumi. Itu dahsyat sekali. Bagaimana kita menangkapnya? Kalau yang berkuasa di sorga dan di bumi, itu beserta dengan kita. Tidak ada masalah yang tidak bisa selesai. Saya sudah pernah bersaksi berkeliling Indonesia ini menyelesaikan masalah. Ya. Terkadang saudara mereka katakan, Pak John apa enggak panggil polisi? Karena ini kalau dua belah pihak ini bertemu pasti bunuh-bunuhan. Jadi mesti datangkan polisi. Saya cuma tanya, kamu masih percaya Tuhan apa enggak? Masa Tuhan kuasanya dilebihi oleh polisi? Enggak usah. Kalau begitu siapa yang bertanggung jawab? Ya memang saya mau tanggung jawab, saya juga enggak tanggung jawab. Nah karena ini pekerjaan Allah, jadi tanggung jawabnya Tuhan, bukan saya. Saya hanya alat Tuhan. Saudara. Dan masalah yang begitu tegang, nggak sampai 1 jam, selesai. Peluk-pelukan. Satu sama lain. Di satu tempat itu mereka bilang, Pak Pendeta, bulan lalu itu ngamankan gereja itu. Ini masalahnya gereja. Itu 2 truk polisi datang mengamankannya.
Jadi kalau Bapak enggak datangkan polisi, bagaimana? Saya cuma itu. Kamu percaya Tuhan apa enggak? Segala kuasa di sorga dan di bumi itu di tangan Tuhan. Saudara. Dan orang yang sok-sok jagoan, besoknya mati. Kita bukan menyukuri orang mati, tapi kita melihat kalau Tuhan yang bekerja, jangan aneh-aneh. Mau sok-sok di hadapan Tuhan. Dia mantan marinir yang dipecat karena memang otaknya miring. Dia ngamuk di dalam forum rapat, saya tuding, duduk. Bapak tidak menghormati hadirat Allah. Nanti kamu lihat ya. Dia langsung duduk. Dan betul. Besok pagi-pagi meninggal. Saudaraku. Saya melihat pembelaan Tuhan itu luar biasa. Karena itu Tuhan bilang jangan takut. Saudara. Kesaksian hidup di gereja kita itu. Kiri kanan. Kalau cuma sebelah mungkin kebetulan. Kita bukan menyukuri orang dipanggil Tuhan. Bukan. Tapi kita melihat pembelaan Tuhan untuk pekerjaan. Kiri kanan dua-duanya dipanggil Tuhan. Yang usik-usik gereja. Yang melarang pagar, yang mau dipagar dulu masih ingat saudara. Yang mau datangkan demo. Berangkat juga. Jangan takut kata Tuhan. Pekerjaan ini adalah pekerjaan Allah. Dan kalau Anda ikut Tuhan, kenapa mesti takut? Jangan-jangan Anda berjalan dengan kekuatan Anda sendiri, bukan ikut Tuhan. Kalau kita ikut Tuhan, kata Tuhan, jangan takut karena aku beserta kamu. Yang beserta kita ini bukan sekedar wali kota. Bukan sekedar gubernur. Bukan sekedar presiden. Yang menyertai kita ini yang memegang otoritas kuasa sorga dan kuasa di bumi. Itu ada padanya. Dan dia beserta dengan kita. Di setiap langkah dia ada bersama kita. Saudara, saya beritahu pada saudara, setiap langkah yang kita lalui itu diamati oleh Tuhan. Anda tidak berjalan kelihatannya sendiri, tapi engkau di dalam pengamatan Allah. Ada orang berani-berani pada saudara, Tuhan turun tangan. Asal betul-betul kita berjalan beserta Tuhan. Kekasih Tuhan. Kalau kita benar meyakini Tuhan beserta kita. Mungkin Anda di dalam gelombang badai kehidupan. Terpontang-panting. Menghadapi berbagai situasi kehidupan yang Anda hadapi. Apakah itu kesulitan ekonomi. Apakah itu penderitaan karena sakit. Apakah itu karena kekecewaan dikecewakan orang lain. Ataupun masalah apa. Saya gambarkan seperti perahu yang ada di tengah-tengah laut dipukul gelombang kian kemari. Dan mungkin kita bisa putus harapan. Tetapi selama engkau percaya kepada Tuhan, engkau tetap punya harapan. Tidak akan pernah hilang harapan. Setiap orang yang berjalan bersama dengan Tuhan. Bapak ibu saudara sekalian yang Tuhan kasih. Ketika bangsa Israel dalam perjalanannya, tiang awan, tiang api beserta dengan mereka. Bicara tentang kehadiran Allah. Firman dan roh memegari mereka. Itu laut bisa terbelah. Dahsyat.
Apa yang tidak bisa? Saudara sekalian yang Tuhan kasih. Kalau kita benar-benar percaya bahwa Tuhan beserta kita, kita percaya bahwa perjalanan hidup kita bukan karena tidak ada kesulitan. Kesulitan itu ada, badai gelombang itu akan memukul perahu kehidupan kita. Tetapi selama engkau percaya Tuhan, mujizat pasti terjadi. Jangan hindari masalah, jangan hindari persoalan hidup yang menerpa kehidupan saudara. Lalu engkau lari, dan kalau lari saudara kemanapun engkau akan hadapi masalah itu. Kecuali lari ke balik tanah, itu balik papan katanya. Kalau lari ke balik papan bukan selesai juga. Di balik papan ada pengadilan. Jadi mau lari kemana? Hanya ku bisa lari kepada Yesus. Hanya kepada Yesus. Saudaraku, kau lari untuk bunuh diri. Sama saja lebih parah. Karena di balik kematian ada kursi pengadilan. Hanya satu-satunya aman tempat pelarian kita itu Yesus Kristus Tuhan. Tepuk tangan untuk dia. Tuhanlah tempat pelarian kita. Bukan siapa-siapa. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan kasih. Firman itu berkata, jangan takut karena aku beserta kamu. Saya berkali-kali menyampaikan tentang seorang pribadi anak muda yang hidupnya bergantung kepada Allah sepenuhnya, yaitu Yusuf. Masih muda, 17 tahun dia waktu itu. Jadi anak-anak muda, seharusnya Anda menggambarkan hidupmu itu ada di dalam keberkatan Allah. Saya membaca Alkitab, usia itu berumur 16 tahun ketika dia dilantik menjadi raja. Tetapi dia dalam bimbingan seorang hamba Allah. Saudara-saudara sekalian yang Tuhan kasih, dia diajar untuk cari Tuhan. Usia yang berumur 16 tahun kalau Anda baca di dalam Tawarik 26. Saudaraku, dan ayat yang kelima. Firman itu berkata, selama dia mencari Tuhan dalam bimbingan Imam Nabi Zakaria, maka semua pekerjaannya diberkati oleh Tuhan. Karena itu anak muda cari Tuhan sungguh-sungguh. Dunia ini dunia bersaing. Banyak anak muda yang santai nganggur akhirnya bikin kacau di jalan. Sekarang saudara lagi marah kayak pembegalan. Dan yang paling hebat belakangan ini, yang begal itu seorang wanita muda. Nekat, saya pikir ini perempuan yang nekat. Seorang perempuan. Ya. Saudara-saudara sekalian. Ini zaman sudah berbeda. Tidak lagi seperti 10 tahun atau 20 tahun yang lalu. Hanya bersama Tuhan. Bagaimanapun goncangnya zaman itu, kalau Anda bersama dengan Tuhan, maka engkau akan melihat segala kuasa di sorga, di bumi ada pada Yesus. Dan kalau engkau bergantung hidupmu kepada Tuhan Yesus Kristus, saudaraku, goncangan boleh terjadi, memang akan terjadi goncangan. Tetapi kata Tuhan, minyak dan air anggur jangan diapa-apakan. Aman dalam lindungan Tuhan. Bicara tentang orang yang diurapi dan orang yang hidup di dalam kebenaran firman Allah. Itu ada jaminan khusus dari Tuhan. Tidak boleh diganggu. Itulah sebabnya mengapa kita mesti beribadah.
Itulah sebabnya mengapa kita harus berdoa. Itulah sebabnya mengapa kita harus melayani Tuhan. Ada jaminan khusus dari Allah. Minyak dan anggur tidak boleh diganggu. Kekasih-kekasih Tuhan. Yusuf mengalami kondisi yang sangat sulit. Itu sebabnya kalau saudara mengalami kesulitan, jangan menyerah. Jangan putus asa. Yusuf itu sudah di dalam sumur. Di atas sumur itu semua orang yang merindukan supaya dia mati. Jadi harap siapa? Gak ada orang lain. Walaupun begitu, sumur itu di atasnya gak tertutup. Dia bisa memandang ke atas. Dia bisa melihat pertolongan yang datang dari Allah. Akan datang kepadanya. Kekasih Tuhan. Kemarin Ibu Gembala senior masuk ruang operasi. Saya ikuti. Sampai di ruang operasi saya tidak boleh masuk. Saya bilang, Tuhan, saya lihat pun gak ada artinya. Saya serahkan dalam tangan Tuhan. Saya keluar, hati saya aman. Karena saya sudah serahkan sama Tuhan. Saya yakin di tangan Tuhan semua baik-baik saja. Ya. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian yang Tuhan kasih. Yusuf di dalam sumur yang kering itu yang mau dibunuh oleh saudara-saudaranya. Tidak bisa. Karena pertolongan itu datang dari Tuhan. Yakinlah saudara menghadapi semua keadaan. Semua masalah kehidupan. Jangan tawar hati dengan Tuhan. Ya. Jangan tawar hati dengan Tuhan. Kalau perlu saudara menyanyi. Haleluya. Seperti Paulus dan Silas. Dalam penjaranya digembok. Kaki mereka dipasung. Tapi mereka tetap menyanyi. Pemazmur berkata, Allah itu bersemayam di dalam pujian. Ya. Kalau Anda menyanyi di tengah-tengah kesulitan, artinya memberikan tempat duduk kepada Tuhan. Membangun takhta Tuhan dalam hidupmu. Maka Allah akan turun berhadirat di situ. Dan kalau hadirat Allah turun, apa yang tidak bisa beres? Kunci-kunci penjara semua terbuka. Pasungan di kaki mereka terlepas. Tidak ada yang membuka pasungan di kaki mereka. Tetapi ketika mereka memuji Allah, maka Allah turun berhadirat. Itu kegoncangan terjadi di penjara itu. Dan gembok-gembok penjara terlepas. Terlalu kuatkah masalah yang kau hadapi mengikat hidup? Terlalu kuatkah persoalan yang engkau hadapi saat ini memasung kaki saudara sehingga engkau tidak bisa bergerak? Pujilah Tuhan. Muliakan Allah dengan hati yang murni. Jangan menyanyi memuji Tuhan tapi hati kepahitan. Ya, nggak ada artinya. Hati yang tulus, hati yang bersih. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, Anda menghadapi masalah, saudara tersinggung, saudara bisa jengkel, tapi cepat atasi hati saudara. Jangan biarkan itu menggorogoti terus iman saudara. Sehingga engkau tidak berdaya. Semua kita sama menghadapi persoalan. Jangan Anda pikir karena saya pendeta, lalu sudah tidak ada masalah yang mengganggu. Oh ada, lebih banyak mungkin. Karena orang katakan,
memimpin 10 orang, maka 10 pemikiran yang harus kita hadapi. Memimpin ratusan orang, maka ratusan pemikiran, pendapat harus kita hadapi. Ada yang setuju, yang tidak setuju. Ada yang abstain. Masa bodoh. Saudara. Ya. Bapak Ibu sekalian yang Tuhan kasih. Tetapi apapun itu keadaannya, kita percaya di tangan Tuhan pasti ada jalan keluar. Itu. Kalau kita melihat perjamuan kudus, itu yang membuat saya lebih diyakinkan lagi. Karena Tuhan sampai begitu rupa mengasihi kita. Dia rela berkorban. Mati untuk kita. Saudara, kalau kita melihat selanjutnya ayat ini berkata, mari kita baca lebih lagi. Jangan takut sebab aku menyertai engkau. Karena penyertaan Tuhanlah Yusuf berhasil di semua pekerjaannya. Ya. Penyertaan Tuhan itu membawa kita sukses. Penyertaan Tuhan itu membuat kita berhasil. Penyertaan Tuhan itu akan mengangkat derajat hidup saudara. Penyertaan Tuhan itu adalah segalanya bagi kita. Itu penyertaan Tuhan. Selanjutnya kita baca 2, 3. Janganlah, ya baca terus. Ya, kita diwakili oleh satu orang, Ibu Julivia, coba baca sekali lagi. Janganlah bimbang, 2, 3. Aku akan meneguhkan engkau, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Iya. Bapak Ibu luar biasa. Firman Allah berkata, Tuhan bukan hanya sekedar menyertai. Bukan. Tetapi juga memegang. Saudara, kalau hanya menyertai, kita kepeleset, kita jatuh. Kalau dipegang, kepeleset, tetap dipegang Tuhan. Ya. Ingat Petrus. Saya gambarkan Petrus itu kepeleset. Masuk di air. Dia tenggelam. Ketika dia berkata pada waktu mereka berlayar, lalu ombak begitu kencang, badai begitu kuat. Sehingga perahu mereka dalam kondisi bahaya. Saya katakan tadi, perjalanan kita tetap diamati oleh Tuhan. Ketika Anda bahaya, Tuhan datang untuk menolong. Jadi jangan mundur, saudaraku. Jangan mundur dari Tuhan. Selalu saya katakan, mati kalau mati. Tapi kalau belum waktunya Tuhan tidak akan mati. Haleluya. Ya, saudara. Kita perhatikan. Kalau Tuhan beserta, kedahsyatan itu pasti ada. Ya. Jadi bukan sekedar aku menyertai engkau. Menyertai saja sudah dijamin berhasil. Apalagi dipegang oleh Tuhan. Dituntun. Ya. Kalau orang itu mendaki sebuah bukit yang terjal, maka dia perlu yang menolong. Kadang kalau kita melihat pendaki gunung ada yang pakai tongkat untuk menolong naik. Bukan anak karena tua, tapi anak muda. Tapi butuh penolong. Saudara. Dan kita dia pegang oleh Tuhan. Ya.
Dengan apa? Dengan tangan kanan yang membawa kemenangan. Jadi Anda dan saya itu pasti menang. Seharusnya. Pasti menang. Apapun persoalan hidup yang Anda hadapi, kalau Anda percaya bahwa hidupmu ada di tangan Tuhan, dipegang oleh Tuhan, engkau pasti menang. Petrus sementara tenggelam, lalu dia berteriak, Tuhan tolonglah aku. Tangan Tuhan terulur. Tuhan pegang dia. Kalau sudah di tangan Tuhan, gak mungkin masuk lagi ke dalam. Kalau sudah di tangan Tuhan, gak mungkin lagi Petrus tenggelam. Tetapi kenapa dia tenggelam? Itu yang harus kita pelajari. Perkataan yang keluar dari mulut Tuhan, Petrus, kenapa engkau kurang percaya? Bukan tidak percaya, kurang percaya. Tapi terjemahan bahasa Indonesia sederhana, saya catat di sini. Saudara-saudara sekalian, bahasanya memang mudah dipahami. Yesus langsung memegang Petrus dan berkata, kamu kurang yakin kepadaku. Kenapa kamu kurang yakin kepadaku? Kata Tuhan. Kenapa kamu ragu-ragu? Jadi kenapa kamu kurang yakin Petrus? Kenapa kamu ragu-ragu? Jadi Petrus ini dia kurang percaya apa yang dikatakan Tuhan. Ketika gelombang itu semakin besar dia lihat, goncang iman. Dia mulai kurang percaya. Dia mulai tawar hati. Karena dia sudah mulai lihat bahaya di depannya. Ya. Kalau kita melihat kira-kira seperti Daud berhadapan dengan Goliat. Itu pedang Goliat, pedang sampai itu sudah diangkat mau tebas Daud. Daud bukan mundur. Dia lari mendekati Goliat. Saudara. Tapi seringkali kita begitu melihat, bahaya langsung lari. Kekasih-kekasih Tuhan. Kenapa kurang yakin kepadaku, kata Yesus. Hai Petrus, kenapa kamu kurang yakin kepadaku? Kenapa kamu ragu-ragu? Sehingga dia tenggelam. Yang membuat kita tidak berdaya adalah kebimbangan kita. Itu sebabnya firman tadi kita pelajari, jangan bimbang. Jangan ragu, jangan khawatir, jangan cemas. Karena kebimbangan, kekhawatiran, kecemasan kita itu membuat kita tidak berdaya menghadapi masalah-masalah yang menerpa kehidupan kita. Yakin? Tetap taruh harapanmu kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Sebab aku ini Allahmu, kata Tuhan. Jangan takut, aku menyertai engkau. Jangan bimbang, sebab aku ini Allahmu. Sampai Tuhan perkenalkan diri, aku ini loh Allahmu. Kenapa kamu takut? Saudara-saudara sekalian. Aku memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Karena itu kalau pada hari ini ada di antara saudara yang takut menghadapi tantangan hidup ini, engkau perlu buka hati kepada Tuhan. Izinkan Tuhan menjamah hidup saudara. Apapun persoalannya yang engkau hadapi hari ini, mungkin secara logika
saudara sudah tidak ada harapan. Kondisinya sudah begitu genting. Orang katakan seperti telur di ujung tanduk. Tapi hari ini Tuhan berkata jangan takut. Jangan takut. Karena aku beserta engkau. Aku ini Allahmu. Aku yang memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kepada kemenangan. Jaminan. Sebab segala kuasa di sorga dan di bumi. Kata Yesus ada di tanganku. Oleh karena itu. Saya hari ini memang tidak mau banyak berkhotbah. Tapi saya ingin berdoa. Setiap saudara. Sekali lagi. Hanya setiap saudara yang betul-betul merasakan. Ada masalah-masalah yang menghadang hidup. Begitu kuat. Persoalan-persoalan yang engkau hadapi. Yang begitu rupa menghadang perjalanan hidup. Atau beban-beban hidup. Yang selama ini menekan saudara. Mungkinkah itu masalah keluarga? Mungkinkah itu masalah pekerjaan? Mungkinkah itu masalah usahamu? Mungkinkah itu masalah ekonomimu? Atau apa saja yang engkau hadapi saat ini? Tuhan menjamin saudara. Dia berkata aku besertamu dalam keadaan apapun. Kalau ada di antara saudara yang ingin maju ke depan, silakan engkau maju ke depan. Kita akan berdoa. Saudara-saudara sekalian percaya. Karena Tuhan berjanji untuk menolong kita. Sementara sang leader ke depan, saya beri kesempatan kepada setiap saudara siapa saja. Kalau engkau tergerak ke depan jangan buang waktu. Saya kasih waktu 1 menit saja. Percaya Tuhan yang menjamin hidup saudara. Bukan pendeta, bukan manusia. Tuhan yang memanggil.